Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan belajar tentang fitur Romon ya yang ada di router Mikrotik. Gunanya untuk meremote Mikrotik tanpa menggunakan IP address. Nah, di video ini nanti kita punya beberapa agenda, ada 4, yaitu apa itu Romon, kapan pakai Romon, cara kerja Romon itu gimana, dan nanti kita langsung praktekkan langsung Romon itu seperti apa gitu. Biar nggak basa-basi, langsung aja, apa itu Romon. Romon merupakan singkatan dari Router Management Overlay Network. Romon adalah protokol properti mikrotik yang memungkinkan pengelolaan beberapa router mikrotik secara langsung tanpa perlu IP address. Jadi Romon itu khusus miliknya mikrotik ya. Kalau yang lain ada saya belum tahu, tapi ini memang keluarannya mikrotik dan khusus hanya ada di fiturnya mikrotik. Biar bisa ngakses ini remote access router mikrotik tanpa IP. Karena kadang kalau kita mau setting router wireless biasanya yang sering pakai wifi di rumah ya, dan itu pakainya mungkin nggak access point tapi router wireless, itu biasanya kan kita panggil IP. Nah, ini kurang lebihnya router mikrotik pun sama. Biasanya kalau mau ngonfig panggil IP, tapi IP-nya nanti bermasalah dan lain sebagainya, jadi nggak bisa dipakai. Nah, ini nanti solusinya kayak gimana. Terus ini cocok untuk jaringan baru atau routing bermasalah. Iya, yang tadi saya sampaikan, terhubung melalui MAC address. Jadi nanti ngonfig mikrotiknya itu nggak lagi pakai IP address, tapi pakainya MAC address. Nah, gitu. Kapan pakai Romon, jaringan baru tanpa konfigurasi IP? Ya ini tadi yang tak bilang. Jadi ini masalah routing atau IP-nya konflik. Nah, nanti kalau IP-nya konflik kan salah satu pasti kalah nih kalau terjadi tabrakan IP gitu. Dan salah satunya pasti nggak bisa diakses lewat IP. Nah, solusinya nanti salah satunya pakai Romon ini fiturnya. Terus ini yang paling saya seneng adalah remote router di belakang NAT. Jadi kita itu nanti bisa ngeremote router-router yang ada di belakang NAT atau di jaringan lokal lewat jaringan internet, asalkan kita bisa connect ke satu router ya dari jaringan manapun. Nanti router yang ada di belakangnya itu bisa kita remote. Ini yang paling saya sukai, yang nomor 3. Terus tidak tersedia akses Winbox via IP. Nah, ini emang kembali lagi IP gitu. Untuk cara kerja Romon, Romon bekerja pada ini layar 2 ya. Yang digunakan adalah layar 2 karena tadi nggak pakai IP tapi pakainya adalah MAC address. Caranya kayak gimana saya juga nggak bisa ngebayangin banget. Tapi di sini kita coba lihat. Yang pertama, Romon aktif, kita aktifkan dulu. Kemudian dari mikrotiknya atau Romonnya membentuk jaringan virtual antar router mikrotik. Jadi kayak dia udah punya algoritmanya sendiri buat memetakan router-router tersebut, akhirnya bisa diakses gitu. Nah, yang kedua, akses dilakukan lewat Winbox via MAC address. Nanti kita praktekkan setelah ini. Kemudian nomor 3, menggunakan Romon ID dan secret. Secretnya opsional ya. Secret itu password lah ya. Opsional itu berarti pilihan, mau pakai password, mau pakai nggak pakai password ya nggak masalah. Tapi kalau masih belajar pastinya nggak pakai password biasanya. Tapi kalau udah dipakai di jaringan yang udah jalan gitu, itu pastinya dikasih password. Terus yang keempat, tidak memerlukan koneksi IP antar perangkat. Nah, ini nanti kayak gimana? Coba kita langsung aja. Nah, ini udah ya, kita langsung praktek aja. Saya menggunakan Google Chrome dan sebuah aplikasi namanya Pinet Lab. Ini yang nanti saya pakai untuk bikin video seterusnya ya, buat tutorial konfigurasi mikrotik. Jadi di sini saya nggak bisa terhubung langsung ke router mikrotik 1 dan 2 karena ya laptop saya nggak saya colokin langsung ke router mikrotik 1 dan 2. Caranya nanti gimana terus buat ngonfig mikrotik 1 dan 2? Nah, saya pakai yang namanya Romon Agent. Di sini saya udah connect ya, laptop saya itu terhubung ke WiFi, ke WiFi lewat router namanya router TKJ, dan di sini router TKJ menggunakan, ya bisa kalian sendiri ya, bisa kalian lihat sendiri di sini saya menggunakan Mikrotik RB 1100
DX4 di sini. Nah, di sini untuk loginnya saya menggunakan user admin, passwordnya ya inilah gitu. Dan ini ada di IP62 ini ya. Ini /26. Ini saya jadikan gateway, saya klik connect dulu kalau mau lihat. Nah, di sini ada tools ya, menunya adalah tools. Nah, tools ke Romon R ya. Di sini saya udah nyalakan Romonnya, enable dicentang. Sementara gini dulu aja. Romon ID sama secret ya masih umum lah ya, nggak diutak-atik, cuman saya nyalakan aja. Karena konsepnya masih belajar. Nanti silahkan kalian utak-atik sendiri kalau belajarnya yang simpel udah bisa. Nah, di sini kita bisa jadikan router TKJ saya yang ada di sini itu sebagai Romon agent. Jadi nanti saya nge-remote router Mikrotik 1 dan 2 itu lewat router TKJ yang ada di sini gitu. Jadi saya nggak terhubung langsung ke Mikrotik 1 dan 2, tapi saya terhubung ke Mikrotik 1 dan 2 lewat Mikrotik TKJ atau saya terhubung lewat router TKJ seperti itu. Kemudian kita klik aja connect to Romon ya, karena ini router TKJ adalah ini connect to Romon, dan di sini saya udah terhubung. Yang tadinya sini adalah neckboard, sekarang Romon neckboard. Jadi ini tetangganya dari router TKJ itu ada apa aja. Nah, di sini ada satu router ya. Ini nggak usah dibahas karena ini router yang kemarin dipakai belajar, jadi ini kita abaikan dulu. Sekarang fokusnya kita gimana caranya kita nge-remote Mikrotik 1 dan 2 ini. Ya, kita nyalakan dulu ini. Bentar. Oke, ini bisa di-clear nggak ya? Nah, kita nyalakan dulu. Tadi caranya buat nyalain Romon adalah tools, di tab aja. Tools, kalau lupa di tab lagi, tools Romon ya, tadi menunya adalah Romon. Kurang lebihnya CLI ini mirip sama menu yang ada di Winbox. Nah, kenapa saya di sini ada garis miring ya? Karena ini router Mikrotik yang udah OS-nya udah 7 ya, enggak yang 6 lagi. Oke. Tools, Romon, set, enable kita nyalakan, yes. Nah, sekarang kita coba lihat lagi di sini. Nah, ini ada yang baru. Nah, punya kita yang mana? Bingung kan sekarang? Bingung, nggak ada lagi, nggak ada tambahan. Yang ini apa ini? Kita taunya dari mana? Ya, sebenarnya kalau mau ngecek bisa pakai MAC address sih, mau dicek MAC-nya. Tapi, janganlah, kita nanti bingung. Kelamaan juga. Ini ada cara simpel lagi, sistem identity. Kita kasih hostname, sistem identity set name. Nah, kita kasih nama. Misal ini adalah router router Mikrotik 1 kan. Gini, enter, dikasih petik. Kenapa sih petik? Karena ini string. Biar dia satu kesatuan gitu loh. Ini biar spasinya kebaca. Cuman satu variabel. Nah, di sini udah saya login menggunakan user admin di router Mikrotik 1 yang awalnya hostname-nya adalah Mikrotik. Kita coba lihat di sini. Nah, di sini udah ganti. Jadi kalau kita mau login ke router Mikrotik 1 di sini, saya coba connect ya. Oke. Oh ya, passwordnya kosong ya. Nah, ini kita kan masih login di Romon agent-nya router TKJ. Dan kita connect ke sini ya, router Mikrotik 1. Kita connect bukan lagi ke IP tapi ke MAC router Mikrotik 1 yang di sini. Kita connect. Nah, kita udah bisa login. Utak-atik nanti ngasih IP address, tambahin tuh di ETH berapa gitu. Terus di sini tadi kan kita sistem identity ya. Nah, udah. Jadi sebenarnya kalau kita mau utak-atik pakai Winbox biar gampang, ya kita bisa nyalain Romonnya dulu agar nanti bisa di remote dari manapun selama kita terhubung ke Romon agent. Seperti itu. Nah, terus untuk ini yang Mikrotik 2 kan belum ada. Nah, berarti kita harus
nyalakan romonnya dulu. Seperti itu. Coba kita refresh, kan belum ada ya. Kita login dulu ke admin, ke admin ya, admin TKJ yang ini. Passwordnya ini. Nah, ini kan nggak keluar yang connect to Romon. Ada di tools advance, dinyalain nih. Nah, ini Romon agentnya kenapa nggak ini ya, nggak keluar ya. Sebentar. Oke. Nah, ini udah nih. Belum keklik ya tadi mungkin. Nah, ini connect to Romon. Oke, kita connect to Romon. Kadang ada di sini Romon agent masih keisi. Nanti hapus kalau yang ada kayak gitu. Connect to Romon. Nah, ini masih 2. Kita nyalakan ini yang di router 2. Apa tadi berarti? Tools. Buat nyalain tools, Romon, set enable-nya jadi yes. Nggak usah pakai secret dan lain sebagainya dulu. Oke, kita coba cek nambah nggak? Nah, ternyata nambah 1 lagi. Nah, di sini hop-nya nih, jaraknya ya. Ini, yang ini 2 nih. Ini routernya jaraknya ya 1 nih. Sebelahnya, ini ngelewatin 1 router. Apa itu hop? Apa itu cost? Wah, nanti kalian belajarnya bisa teorinya besok-besok. Oke, sementara itu dulu kita tambahin sistem identity set name, namanya R Mikrotik 2 bebas. Kalau udah kita coba cek, ini udah ganti hostname. Nah, di sini. Oke, gitu ya. Jadi ini belum ada IP-nya sama sekali. Saya belum setting IP untuk router 1 dan 2. Tapi kita udah bisa ngeremot nih Mikrotik 1 dan 2. Pakai apa tadi? Pakai Romon. Dan kita ngeremotnya menggunakan router yang ada di jaringan sini. Selama router saya terhubung ke jaringan ini, router ini dan ini gitu. Selama masih dalam, ya masih connect lah intinya. Sekian di video kali ini, harapannya kalian paham. Kalau emang nggak paham, bisa kalian ulang lagi video ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.